Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Kembali bertemu dengan saya, Abu Fikri. Masih menyambung beberapa tema yang sudah-sudah, ya, menjawab pertanyaan. Akhir-akhir ini justru materi kaji yang saya sampaikan itu menjawab pertanyaan, karena memang pertanyaan itu banyak yang masuk. Selama ini ada sih mereka bertanya kepada saudara-saudara saya yang lain, ada kayaknya mereka belum menemukan kepuasan daripada jawaban-jawaban itu. Tempo hari saya sudah mengeluarkan sebuah video pertanyaan tentang apakah kita bisa mengetahui tanda sholat kita diterima Allah atau belum. Nah, itu yang pertama kali itu. Lalu saya bilang jangan dulu tanya itu. Jangan dulu tanya itu. Tanyakanlah dulu apakah sholat itu sudah memberikan manfaat kepada kita setelah dia kita kerjakan. Nah, ciri-cirinya adalah kita tidak lagi membenci orang, tidak lagi iri dengki kepada orang, tidak menggibah, tidak memfitnah. Itu kalau sudah seperti itu, ya berarti sholat kita sudah memberikan manfaat kepada kita. Mudah-mudahan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau sebaliknya, ya jangankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita saja sholat itu tidak bermanfaat atau belum bermanfaat. Kemudian pada video yang berikutnya, kebahagiaan. Bagaimana caranya kita menemukan ataupun mendapatkan kebahagiaan. Nah, di situ di video itu saya ceritakan bahwa kelas atau kapasitas kebahagiaan seseorang itu sangat bergantung kepada kapasitas akalnya untuk berpikir, berpikirnya untuk berkata-kata, berkatanya untuk dia berbuat. Nah, itu. Oleh karena itu akal itu harus kita dewasakan, harus kita tumbuh kembangkan dengan banyak membaca kitab Quran, kitab hadis, buku-buku. Nah, buku apa saja, buku agama apa saja, kitab apa saja. Kemudian berdialog, berdiskusi dengan siapa saja, termasuk dengan orang yang berbeda warna, berbeda paham, berseberangan. Makanya kita ini dalam hidup harus bersikap bahwasanya kita kalau bisa terhadap orang berbeda warna, berbeda prinsip, berseberangan, ya tetap rukun. Karena apa yang kita ketahui dari perbedaan itu adalah sekedar pemahaman. Ya, silakan saja. Nah, sama dengan saya tentang agama di dunia ini kan ada Islam, ada Kristen, ada Yahudi, Hindu, Buddha, ada Konfusius, dan seterusnya itu. Bagi saya no problem itu. Tidak ada masalah. Karena itu bermula daripada kepercayaan mereka kepada zat pencipta langit dan bumi. Kalau dalam istilah Islamnya, ya, istilah Al-Qur'annya Allah. Jadi semua mereka tadi beriman, percaya kepada zat pencipta langit dan bumi. Oleh karena berbeda ruang dan waktu, berbeda zaman, tentu berbeda juga budaya kehidupan, tentu cara mereka berpikir, cara mereka merasa, cara mereka memahami apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, tentu berbeda-beda. Ditambah lagi kapasitas akal memang berbeda-beda. Nah, seketika mereka berbeda memahami daripada eksistensinya Allah tadi atau eksistensinya zat pencipta langit dan bumi tadi, makanya itu terjadi mereka itu terkesan berpecah-pecah. Nah, maka mereka berkumpullah dengan kelompok-kelompok yang sama. Orang Islam berkumpul dengan orang Islam, orang Nasrani atau Kristen berkumpul dengan Kristen, dan seterusnya begitu. Nah, maka terbentuklah apa yang disebut dengan kelompok-kelompok atau sekte-sekte gitu, nah, berdasarkan keyakinan mereka masing-masing yang kita kenal dengan istilah agama. Ya jangankan yang itu, Islam saja, nah, Qurannya sama,
hadisnya sama, Allahnya sama, Muhammadnya sama, tapi cara mereka memahami Allah dan Rasul, cara mereka memahami Quran dan hadis itu berbeda-beda. Makanya terjadi kelompok-kelompok di dalam Islam. Ya macam-macam. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Ikhwan Muslimin, ada Salafi, ada apa lagi? Banyak. Nah, itu biasa, tidak ada masalah. Nah, oleh karena itu, jangan kita jadikan itu kendala untuk kita memahami buku-buku mereka, buah pemikiran mereka dalam rangka mendewasakan akal kita untuk berpikir. Fikir kita untuk berkata, kata kita untuk berbuat. Nah, di situ nanti kebahagiaan kita ditentukan. Akan lebih lagi ditentukan dengan adanya rasa diri, bahagia melihat orang bahagia, senang melihat orang senang. Nah, itu insya Allah kita akan berbahagia. Tetapi kalau sebaliknya yang terjadi, tidak. Jauh kebahagiaan itu pada diri kita. Nah, sekarang ini kita akan berbicara tentang pertanyaan saudara kita. Pertanyaannya sederhana. Apa yang dia tanyakan? Pak Abu Fikri, kapan sih kita itu dikatakan sebagai orang yang benar? Nah, itu. Ya mungkin karena beliau banyak melihat orang ini banyak tidak benar, benar juga abu-abu. Nah, jadi mereka bingung mencari konsep definisi sejatinya apa. Jadi dia tanyakan, kapan sih kita ini dikatakan orang yang benar? Maka saya jawab, kita akan dikatakan benar. Ya, kita akan dikatakan benar seketika kita mengetahui kalau kita itu salah, menyadari kalau kita itu salah, kemudian merubah kesalahan itu menjadi kebenaran, dan berjuang kita untuk mewujudkannya serta mempertahankannya. Nah, saat itulah kita menjadi orang yang benar. Oh, kalau begitu Pak Abu Fikri, dari definisi yang Anda nyatakan tadi, kita ini tidak ada yang benar loh tadinya. Lah iyalah, tadinya kita ini tidak ada yang benar. Semua kita ini sesat. Semua kita ini awam. Jadi untuk menjadikan kita benar, ya kita sendiri berusaha untuk benar. Tentu berdasarkan tuntunan Allah dan Rasul, tuntunan orang-orang bijak. Nah gitu. Jadi caranya supaya kita itu dikatakan benar adalah seketika kita mengetahui kita itu salah, menyadari kita itu salah, kemudian berusaha merubah kesalahan itu menjadi kebenaran, berjuang dan mempertahankannya. Gitu. Nah, jangan kita mencari kambing hitam untuk menutupi kesalahan kita. Nah, itu jangan. Kalau itu yang kita buat, niscaya kita tidak akan benar untuk selama-lamanya. Begitu. Makanya saya katakan, kalau kebohongan ditutup dengan kebohongan, kita akan menjadi orang yang paling pembohong. Banyak berbohong. Karena kebohongan ditutup kebohongan sama dengan kebohongan. Bahkan kebohongan itu semakin besar. Begitu juga kesalahan ditutup dengan kesalahan. Maka akan jadi kesalahan. Bahkan kesalahan itu kan semakin besar. Maka tidak ada lain. Kita ketahui kita salah. Kita akui kita salah. Kita berusaha untuk merubah kesalahan itu menjadi kebenaran, menjadi kebaikan. Berjuang untuk itu, pertahankan. Mudah-mudahan kita akan menjadi orang yang benar. Benar bukan menurut kita, juga menurut semua orang. Lebih-lebih lagi, benar menurut Allah dan Rasulnya. Itu saja saudaraku. Tetapi untuk menjadi orang yang benar itu tidak mudah. Banyak orang yang tidak suka. Banyak orang yang tidak senang. Tapi kita hadapi dengan sabar. Dengan tawakal. Karena di dunia ini, apapun usaha kita untuk menepiskan kesalahan, menepiskan keburukan, menghancurkan kemungkaran, yang namanya itu tidak akan pernah musnah sampai kiamat.
Kenapa sedemikian? Karena itu bagian daripada perbedaan. Dan perbedaan itu Allah yang menjadikan. Supaya apa? Supaya ada perbandingan. Supaya kita saling kenal mengenal. Supaya kita paham bahwa kebenaran itu tidak akan pernah ada tanpa ada kesalahan. Kebaikan itu tidak akan pernah ada tanpa ada keburukan. Semua itu berimbang dan seimbang. Hanya Allah tuntut kita untuk berakal fikir, berpaham, berhayal, berilmu, memahami semua apa yang kita lihat, semua yang kita dengar, semua yang kita rasakan dengan pemikiran yang jernih. Itu saja saya rasa jawabannya saudaraku tentang pertanyaan Anda tadi. Bagaimana caranya untuk kita menjadi orang yang benar. Demikian, terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Saya tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.